detailnya apa yang terjadi. Tapi disitulah dalam waktu kurang dari 24 jam, saya yang memutuskan. Ini saya yang memutuskan. Dan Pak Prabowo sampai 2 jam sebelum kita mendaftarkan tuh belum setuju. Memutuskan untuk? Saya memutuskan untuk mengajak Pak Anies ikut dalam kontestasi Pilgub DKI. Itu murni decision saya, keputusan saya. Walaupun diperkenalkannya melalui tokoh-tokoh bangsa ini. Tapi waktu saat terakhir itu Pak Prabowo menyatakan tidak setuju. Karena dia maunya saya yang menjadi calon gubernur. Saya pun bertanya sekarang, kenapa Anda kemudian mengambil decision itu? Pada saat Anda sudah mendapatkan kue itu. Karena perkembangan saat itu begitu cepat, di mana perhitungan saya yang tadinya kita akan head to head, kubu Pak Basuki dan kubu yang non Pak Basuki ini dengan 2 calon, karena Jakarta itu kan 50% plus 1. Akhirnya mendapatkan 3 calon. Itu belum ada di skenario pertama saya. Konstelasi berubah? Konstelasi berubah total. Oke. Dan akhirnya pada saat itu dengan masukan dari beberapa teman-teman dan ada tokoh-tokoh DKI yang temannya Pak Akbar Faisal juga memberikan pandangan. Akhirnya saya menemukan strategi, karena itu kan strategi yang sangat wow, mengagetkan. Pak SBY memutuskan Mas Ahaye. Prabowo ngomong, Anies, lu tuh gak tahu terima kasih. Siapa yang menangin lu jadi gubernur DKI, ha? Kalau bukan karena Prabowo, lu tuh cuma menteri pecatan. Yang gak tahu ceritanya, sini gue ceritain. Berawal dari sebelum Anies Sandi, ada Sandi dan Mardani. Karena Gerindra dan PKS itu berkoalisi, tiket Gerindra dikasih ke Sandi. Dan tiket PKS dikasih ke Mardani. Alhasil, mereka ditetapin untuk menjadi cagup dan cawagup. Bahkan mereka tuh udah diresmikan sebelumnya oleh Gerindra dan PKS. Tapi tahu nggak kenapa tiba-tiba berubah? Karena di detik-detik terakhir, Pak Mardani sendiri yang minta untuk Anies menjadi cagup DKI. Kenapa? Karena Pak Mardani menilai bahwa Anies sanggup menjadi gubernur. Dan untuk melawan Ahok, yang pada saat itu didukung Jokowi dan Megawati, mereka harus buat formasi perubahan. Bahkan awalnya, Anies Sandi itu ditolak koalisinya. Tapi akhirnya berkat lobby dari Pak JK dan juga Pak Mardani Ali yang dengan legowo memberikan kursinya untuk Pak Anies, akhirnya Anies Sandi bisa maju. Bahkan gak tanggung-tanggung, setelah ngelogoin kursinya untuk Pak Anies, Pak Mardani menjadi ketua tim pemenangan Anies Sandi. Kalian bisa baca di bawah sini. Jadi yang minta Anies naik jadi gubernur itu PKS dan Pak Mardani Alisera. Pak Prabowo hanya menerima nama dari PKS. Bahkan Pak Prabowo sendiri yang bilang, Panglima pemenangan Anies Sandi adalah Mardani Alisera. Pak Mardani Alisera aja gak pernah gembor-gembor tuh Anies punya hutang budi sama dia. Malah apa yang dikatakan Pak